Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu. Iya Ibu. Bapak Bayu adalah seorang yang paling hebat di hati saya, Pak Bayu. Enggak Bu. Karena saya sejak begitu mendengar Pak Bayu di YouTube, di radio, wah ini orang yang saya cari-cari. Yang mana misinya luar biasa. Sebelum saya konsultasi, saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillah ya Allah dipertemukan dengan Bapak Bayu. Saya sampai ngimpi-ngimpi Pak, kepingin ketemu Pak Bayu. 4 kali saya mimpi kayaknya itu saya bertemu dengan Pak Bayu. Sampai saya ngomong, insya Allah saya akan dipertemukan dengan Pak Bayu. Saya bilang gitu. Setelah ada kabar Pak Bayu mau kesini, pokoknya semua rencana saya pending. Saya ketemu Pak Bayu. Terima kasih Bu. Iya. Hari-hari saya Pak penuh dengan YouTube dan radio Pak Bayu. Didengar nggak didengarkan, sempat nggak sempat, pokoknya saya nyalakan itu. Kalau belum nyalakan itu hati saya kayaknya belum ini. Sampai saya bermimpi seandainya orang Indonesia seperti Pak Bayu, luar biasa Indonesia. Dokter orang pinter, banyak orang pintar sekalian kita, tapi hatinya nggak semulia Bapak Bayu. Itulah Pak, ingin saya, mohon maaf saya ingin menyampaikan itu. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat bagi saya, keluarga saya, seluruh keliling saya sampaikan Pak Bayu. Di mana ada kesempatan saya ngomong kayak gitu. Adapun alamat saya Pak Bayu, mohon maaf, saya namanya Ibu Haja Enti. Saya dilahirkan di Klarean, Jalan Raya Klarean, nomor 8, RT 8, RW 2, Desa Klarean, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Iya. Saya adalah pasien dari Ibu Tanti sebetulnya. Saya kesini mungkin saya asing Pak, tapi namanya saya kapan bisa ketemu dengan Pak Bayu. Akhirnya saya dengan perjuangan kayak apa, yang penting saya sampai ke sini. Alhamdulillah hari ini jam ini Minggu tanggal 28 Februari. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya ya Allah. Mudah-mudahan dan bertemu dengan Pak Bayu, semua keluhan saya Amin. diangkat sama Allah, diganti dengan sehat, Amin. tanpa obat, panjang umur dan barokah seperti Pak Bayu. Mohon doanya. Adapun keluhan saya Pak Bayu, saya dari ujung rambut Pak Bayu ya, tahu-tahu saya itu rambut saya kok cepat memutih, kemudian rontok hebat, kemudian rambut itu sepertinya kering gitu, apa yang nggak subur gitu. Terus ke sini telinga sering gatal, mata juga sering gatal, hidung suka gatal dan bersin-bersin. Terus tenggorokan Pak Bayu itu selalu kering, haus. Akhirnya saya minum terus, akibatnya saya beser Pak Bayu. Iya. Tapi nggak kuat kalau nggak minum. Pagi, siang, malam, asal melek matanya itu haus Pak Bayu. Betul. Saya minum air putih yang hangat, biarpun saya kencing, saya kencingkan. Terus tenggorokan kering. Lah ini Pak Bayu baru-baru ini tangan yang atas ini, apa ya ini? Bau apa ya? Belikat, ya. Belikat atas entong-entong Iya. ini. Kok tahu-tahu dengar Pak Bayu bilang tangan diangkat. Apa saya terinspirasi apa? Kok sakit Pak Bayu sini? Coba diangkat lagi Bu. Oh sakitnya. Oh, sudah bagus gini, bisa sampai lurus satunya. Oh bagus ya. Iya, kok kayaknya bangun tidur saya kok apa ya? Agak Agak nggak enak sakit. gitu. Iya, udah itu terus sampai ke tenggorokan, dada Pak Bayu. Suka nyengkelok hampir hari-hari. Kadang-kadang juga tidak, nggak apa-apa. Orang bilang kamu mikir kali kayak gitu. Mikir apa Pak? Saya nggak mikir apa-apa. Hidup saya bikin, saya menanamkan pada diri saya. Kalau saya lah orang yang paling bahagia di dunia ini. Bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, tapi untuk supaya ini hidup tuh bersyukur, senang. Tidak harus dengan syarat kaya, banyak uang, tidak. Pokoknya saya bersyukur, dikasih sehat sudah.
luar biasa. Tapi dada sini Pak Bayu, pas tengah ini, terus suka nyengkelak. Itu sering atau kadang-kadang sering? Nanti saya semprot Aijiko 3 kali, asal berasa. Kata Bapak Bayu bilang pakai apa ya, daun pepaya itu saya coba. Pertama, kedua, ketiga, hitungan bulan hilang memang. Tapi lama-lama kok nggak nyempat. Akhirnya ya udah, kalau nggak ada yang ini aku ambil Ejiko Pak Bayu. Saya semprot memang betul-betul langsung dalam hitungan menit gitu ya. Itu yang anu. Terus perut Pak Bayu. Perut ini apa ya? Penjelat-penjelut, sakit, nggak nyaman. Kalau sudah mengeras, udah saya harus tidur, nggak kuat untuk duduk. Alhamdulillahnya kalau pagi itu tidak Pak Bayu, sehingga saya bisa dinas. Nah kalau sudah pulang dari dinas, kisaran hari gini apa ya, berasa. Nanti kalau malam hari kan saya habis sholat maghrib, baca Al-Quran gitu ya, habis sholat isya baca Al-Quran sampai ngantuk, sampai jam 9 saya tidur. Itu saya nggak kuat Pak Bayu duduk, paling hitungan jam nggak kuat. Mesti saya baca Al-Quran itu dengan beginilah, begitu, segala macam cara, supaya saya bisa 1 juz dalam 1 malam, dalam sehari semalam gitu. Nggak bisa duduk, sakit perutnya itu kalau pas itu, Masya Allah. Sebentar, sakitnya ketahan atau gimana? Coba Ibu tekan. Kayaknya keras Pak. Coba ditekan. Nggak ada masalah. Kalau nggak sakit juga nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah. Saya juga hari-hari Pak Bayu senam Mahatma. BSMN. Saya tiap hari saya jatah habis sholat subuh. Kayak gitu. Sudah berapa lama ikut buat senam Mahatma Bu biasanya? Sejak kenal Pak Boyo berarti saya catat itu sekitar hampir 2 tahun Pak Boyo. Ketika senam Mahatma, perubahan apa yang Ibu rasakan? Enteng, nyaman, kayaknya berasa apa ya, fresh gitu. Badan ini ototnya kayak apa ya? Kayak lega. Kayak lega gitu. Jadi saya bikin acara saya alarm Pak Bayu. Pokoknya acaranya saya pending, senam dulu. Kayak gitu. Tadinya saya sebelum senam, belum kenal Pak Bayu itu saya setiap jam segitu saya jalan-jalan ke sawah, lihat hijau itu apa, padi, ya, senang saya itu. Nanti saya pulang. Lah sekarang ini acara jalan-jalan saya pending kecuali liburan. Kecuali hari Minggu, kecuali libur. Yang saya utamakan senam. Kayak gitu. Apapun yang pelajaran dari Pak Bayu berusaha saya terapkan. Seminggu sekali saya terapi bantal garam Pak Bayu. Sekujur badan gini. Iya. Enteng Pak Bayu, enak, keringat itu keluar semua. Iya. Oh iya, saya pompong ingat Pak Bayu. Kalau pas lagi kumat kayak gitu ya, kadang-kadang badan memanas, nanti keluar keringat semua Pak Bayu. Sampai saya itu basah. Apa ya? Basah, nanti saya ganti baju semua itu. Sering keringat, ini nyengkelok, perut suka apa? Nggak nyaman, keras. Nah, itu Pak Boyo, karena saya punya apa ya, riwayat penyakit. 12 tahun yang lalu saya pernah kena minum. Setiap kali disuruh pasmir, saya terus kontrol dokter spesial, saya sering suruh pasmir, suruh lap-lap. Nah, setelah itu ketemu dokter yang paling senior ya, karena dokter itu saya nggak mau satu dokter Dok. Ke Pemalang dokter mana, Pekalongan dokter mana, Pinang dokter mana. Lah satu dokter nggak usah operasi, padahal dokter lain semuanya operasi. Lah dokter ini senior ini malah diperiksa semua, Ibu nggak usah operasi ya Bu. Alhamdulillah Dok, justru saya ini yang dokter yang saya cari. Saya itu orang anti obat, anti dokter, anti rumah sakit, apalagi operasi, takut sekali. Lah kok ketemu dokter, Ibu nggak usah operasi, aman. Yang penting pasmir secara berkala ya teratur, karena Ibu aman. Nanti kalau Ibu sudah mulai diet bagus, pantangannya apa di anak-anak semua, insya Allah kempes, hilang. Alhamdulillah Pak Bayu. Setelah saya lakukan itu, saya pokoknya semua larangan saya ini. Saya hanya makan tahu, tempe, jamur Pak Bayu. Nggak boleh semua kata dokter itu. Pokoknya saya pantang, saya catat, saya alarm, saya tempel di tembok biar kebasa.
Alhamdulillah setelah cek di labor, dicek dokter semuanya menyatakan miom saya sembuh, hilang, tidak ada. Nah, apa timbulnya karena saya makan jamur terus asam urat Iya, ada. betul. Saya konsultasi, dok kok saya asam, ya ibu makan jamur terus. Nah, ibu yang nyuruh. Akhirnya saya kena asam urat, dok. Ini mohon maaf, jari ini nggak bisa ditekuk satu, yang ini, dok. Yang satu, baik. Iya, ini kok saya ada benjolan, dok. Iya, itu asam urat. Katanya ganglion, kata Iya, dokter. itu asam urat. Nah, iya. Terus saya pernah asam urat itu lebih dari 6. Setelah itu saya diet ketat, saya jaga nggak boleh lebih dari 5, dok. Asal saya 5 langsung saya ketati. Alhamdulillah saya coba asam urat saya jaga maksimal 5, sedangkan tensi saya jaga yang penting 120/80. Terus kolesterol saya juga nggak pernah, apa-apa nggak pernah, dok. Mungkin itu saja, dok, keluhan saya. Terima kasih. Mohon maaf bahasa saya tidak runtun. Tidak sebisa saya, Pak Bayu. Mohon solusinya, apa yang saya tantang dan apa yang harus saya ini, Pak Bayu. Ibu secara fisik, kulit, wajah, tulang semuanya bagus. Alhamdulillah, amin. Ini kan amin. kulitnya segar, hidup. Oke. Kan ini Oh hidup, iya, Bu. ini Pak, saya kok sering dipoyoki, katanya orang cantik-cantik kok ininya kayak ngetes katanya Itu ininya. bakat. Iya. Itu bakat. Jadi karena kulit tipis, Oke. kecenderungan pembuluh darah nadi akan muncul. Oke. Itu bakat. Jadi tapi secara kulit ini kan hidup semua bagus. Iya, saya pengen dilihat Pak Bayu, matanya, tangannya, kakinya Pak Bayu. Ini sehat, Bu, enggak apa-apa, Amin, baik. amin. Terus nanti begini, Iya. yang perlu dijaga. Sebenarnya ini enggak perlu apa-apa. Jadi masalah lambung tadi Iya. begini. Kalau lambung mengkeras ketika dipakai duduk lama, itu kan ada, dulu Ibu pernah gemuk atau gimana? Pokoknya saya jaga berat badan saya segini terus, terus. baik. 55 terus, dok. Berarti masalahnya bukan di tekanannya. Iya. Berarti ketika duduk terlalu lama, bisa juga, minta maaf ya, BAB-nya bisa lancar tiap hari. Alhamdulillah BAB lancar, waktunya semua saya tuh teratur semua, dok. Baik. Jadi kalau gitu, untuk duduk supaya bisa tahan, yang Betul. pertama. Ibu biasanya konsumsi Empro atau apa? Saya konsumsi Empro 1 tetes saja, dok. 1 tetes. Kali 2 sudah. Kali 2. 3, dok. 3 kali. Pagi, siang, sore. Itu sudah terlalu bagus. Jadi soalnya begini, secara fisik ini tidak ada sakit. Amin. Secara fisik tidak ada sakit. Tapi ketika dipakai duduk terasa kemeng, itu berarti masalah tekanan otot aja. Ketika ibu saya suruh nekan perut tadi, nah ini kan tidak ada reaksi sakit sama sekali. Berarti ini semuanya bagus. Amin. Nah, gimana caranya supaya ketika duduk bisa tahan lama? Ibu korseti sedikit. Kenapa, dok? Pakai korset aja. Oh, pakai korset. Iya. Mohon maaf, kenapa saya kalau pakai CD saja misalnya Iya. agak kencang, kenceng. nggak suka gitu, dok. Oh. Terus apa semuanya longgar semua, dok? Jadi sudah terbiasa. Nah, ini kebiasaan. Oke. Jadi ketika kebiasaannya longgar, ketika duduk dalam waktu lama kan terjadi tekanan. Itu yang membuat tidak nyaman. Oke. Yang bikin penjerat-penjerat nggak nyaman perut itu apa ya? Karena kan tekanan dari paha sama dada. Ketika ibu baca kan harus begini. Betul. Jadi ini kan ketekan. Ya ini yang membuat rasa tidak nyaman. Iya, dok, mohon maaf saya kan guru ya, dok. Iya. Jadi mungkin banyak duduk. Tapi ya saya alarm, dok, saya punya rumus 25. Setiap Iya. 20 menit minimal 30 menit saya jalan. betul. Gerakan saya minum yang banyak, biarin kencing nggak apa-apa. Tapi itu bagus, Bu. Jadi nanti itu bisa pakai korset yang kecil ya? aja. Jangan terlalu besar. Jadi bannya yang ambil 10 cm. Oke. Ikat gini aja sambil dilatih. Sambil duduk gitu. Oke. Nah, harusnya nanti ibu akan terbiasa ketika untuk baca Al-Quran. Bisa duduk minimal 2 jam, 2 jam setengah seperti itu. Terus yang kedua, perkara yang sakit di sini tadi dengan Aijigo itu berarti dipengaruhi faktor psikis. Oke. Jadi ada
Jadi karena ibu terbiasa dengan pola, akhirnya itu yang kayak gupui, Oke. tahu ya. Jadi rasa kayak harus ibu belajar itu. lebih rileks lagi, Oke. lebih rileks, lebih fleksibel. Karena apa? Ibu nanti usia berapa minta maaf? Aku udah 59. Pensiun umur berapa berarti? 60, karena kurang 1 tahun lagi. kurang 1 tahun Dan lagi. nanti akan ada masa menopause umur berapa, Bu? Aku barusan, Dok. Baru. Iya, kira-kira 2-3 tahun yang lalu apa ya? Pengaruh menopause bisa pengaruh ke hormon itu tadi. Gitu masalahnya di situ. Nah, nanti ketika ibu nanti pensiun, supaya ini tidak jadi masalah, jadi mulai belajar tentang fleksibilitas. Jadi dibuat lebih rileks lagi, lebih enjoy lagi. Terus tindak lanjutnya gerakan yang kita lakukan? Tetap kalau ibu kuat dengan senam Mahatma yang ada di YouTube, ibu praktekkan, itu sudah luar biasa. Saya jamin, Bu, ketika ibu bisa melakukan 7 gerakan itu, 7 gerakan bisa dilakukan setiap hari, enggak butuh waktu lama, paling cuma 15 menit. betul. Nah, ini kan dilakukan setiap hari, saya jamin semua penyakit hilang. Amin, amin, amin. Soalnya gerakan-gerakan itu semua bermakna, dan gerakan-gerakan itu semua punya dampak. Betul, itu saya rasakan betul. Dan itu nanti efeknya ada 4. Yang pertama, jantung pasti normal. Amin. Yang kedua, paru-paru pasti normal. Amin. Yang ketiga, otot-otot pasti normal. Amin. Dan yang keempat, untuk minta maaf, tulang pun pasti normal. Amin. Jadi di Mahatma itu 4 tujuan ini akan tercapai. Amin. Nah, perkara tangan ini tadi, Iya betul ini, Dok. Ibu rendami dengan air garam ya. Air garam. Kasih asam sedikit. Asam. Jadi terus sambil dilatih. Oke. Ini karena kolesterol yang pernah tinggi. Betulnya untuk kolesterol kakak Berarti pernah. asam uratnya yang tinggi. Asam urat pernah, betul. Nah, asam urat itu jeleknya kan tadi itu meninggalkan Iya bekas. ini katanya Betul. ganglion gitu. Nah, itu ngilanginya enggak bisa hilang, Bu. Oke. Cuman kita gerakan ini kan juga dipengaruhi asam urat. Nah, ketika dengan asam dan garam akan terbantu. Amin, amin, amin. Nah, Ibu, kalau ada Ejiko, gunakan seperlunya saja. Seperlunya saja. Ya, enggak harus rutin. Ketika rasa cemas, ketika rasa enggak nyaman di dada, di perut, baru disemprot. Minta tolong disebarkan Betul. budaya hidup sehat. Betul. Saya pokoknya kalau ada tetangga yang apa gitu saya belikan, saya kasih, Dok. Kayak gitu. Ada yang keluhan apa, saya ini kayak gitu. Terima kasih banyak. Saya menyebarkan ilmu Pak Bayu ini perlu kalau bisa biar seluruh Indonesia seperti Pak Bayu, biar sehat tanpa obat. Terus ini Pak Bayu, kalau malam itu saya tidur kan jam 9 Pak Bayu, 2 jam sudah terbangun karena saya minumnya banyak. Jadi Minum air putih kencing. malam hari, Ibu majukan. Terakhir minum supaya kencing terakhir jam 9, jam setengah 10. Berarti Ibu maksimal minum berarti jam 5 sore. Nah, tapi itu Pak Bayu untuk minum Aleja tiap Iya. malam itu kan malam Dosisnya hari. kecilkan sedikit. Oh, Jadi kalau biasanya airnya agak banyak, sekarang ngasih airnya dikurangi aja. Oke. Nah, Airnya, terus ya. kalau ini tenggorokan kering, haus tuh, Boleh minum, tetap iya. boleh minum. Lah itu yang bikin saya hampir setiap malam itu sama jam bangunnya. Jam 9 saya sudah tidur. Jam 11 bangun. Jam 11 bangun, nanti saya minum dulu. Kemudian Jam 3 seni. bangun ya. Seni, sudah seni saya wudhu sekalian sholat. Lanjut. Baca Quran lagi, wong hobi saya kayak gitu Pak Iya, Bayu. Nanti ngantuk saya tidur lagi. Jam 1 begitu Asal lagi. tidak terganggu, tidak masalah. Ya, Tetapi ketika pagi hari terganggu, harus dirubah. Semua itu tergantung kebiasaan juga. enggak, maksudnya itu berarti enggak apa-apa. Tidak masalah. Asal Iya. tapi Pak Ibu badannya bangun pagi bisa fresh, tidak masalah. Fresh. Tidak masalah. Karena jam 3:30 ini kan saya alarm bunyi untuk Iya, bangun sahur.